Kemudian masih masalah berpakaian, ajarkan anak-anak untuk tidak menyerupai lawan jenis. Tidak berpakaian seperti lawan jenis. Laki-laki tidak seperti perempuan, perempuan tidak tomboy. Dalam hadis dari Abdullah bin Abbas yang mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis Sahih Bukhari. Maka anak laki-laki misalnya dia main kosmetik, ya main lipstik, dia pakai bando, jangan dibiarkan. Yang dikatakan, oh nggak apa-apa kan anak-anak, jangan. Dia pakai baju wanita, jangan. Maka anak-anak laki-laki diajarkan kejantanan, ya diajarkan lari, diajarkan sepedaan, diajarkan main bola, main basket, ya diajarkan jogging, diajarkan bela diri dan semisalnya supaya dia tumbuh ke laki-lakiannya. Anak-anak perempuan juga ya jangan dibiarkan dia pakai baju khusus laki-laki, celana khusus laki-laki, jangan. Jangan dibiarkan dia main-mainan laki-laki, jangan. Bahkan ajarkan kepada dia sisi-sisi feminin gitu ya. Diajarin dandan, diajarin masak ya, diajarin apa ya? Diajarin skin carean ya. Atau semisalnya ya. Intinya supaya tumbuh sifat kewanitaannya. Kemudian masih masalah berpakaian, ajarkan kepada anak-anak untuk menggunakan pakaian mulai dari sebelah kanan. Ya, masukkan lengan kanan dulu, masukkan celana kaki kanan dulu. Kemudian yang ketujuh, adab masuk dan keluar rumah. Yang pertama, ajarkan zikir ketika masuk rumah. Yaitu dengan mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah. Dan juga ucapkan assalamualaikum. Ya. Ini karena waktunya singkat, jadi saya ringkas-ringkas saja ya. Jadi ucapkan bismillah dan assalamualaikum. Kata para ulama, ucapkan bismillah ketika buka pintu. Ucapkan assalamualaikum ketika sudah bertemu dengan orang di dalam rumah. Ya, jadi pertama bismillah dulu sambil buka pintu, bismillah. Kemudian ketika di rumah ketemu uminya, baru assalamualaikum umi, assalamualaikum abi, assalamualaikum ayah, assalamualaikum bunda. Kalau rumahnya kosong bagaimana? Kalau rumahnya kosong ya tetap ucapkan assalamualaikum. Ya, jadi masuk bismillah, kemudian ucapkan assalamualaikum walaupun tidak ada orang. Kalau ucapkan salah satu saja juga boleh. Ucapkan bismillah saja atau ucapkan assalamualaikum saja. Kemudian ketika keluar rumah, membaca doa keluar rumah, yaitu Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca doa ini ketika keluar rumah, maka faqad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Orang ini akan diberikan petunjuk, akan dicukupi dan akan dilindungi sampai dia kembali. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Syekh Albani. Ajarkan kepada anak ketika keluar rumah ya untuk membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian setelah itu kalau naik kendaraan ajarkan untuk membaca doa naik kendaraan. Bagaimana doanya? Itu dengan bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian doanya ada di surat Az-Zukhruf ayat 14. Ya, doanya Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, surat Az-Zukhruf ayat 14. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini baik yang dinaiki itu angkot, mobil pribadi, atau naik bis, atau naik kereta, atau naik motor, atau naik sepeda. Ya, tetap membaca doa ini, doa naik kendaraan. Kemudian yang kedelapan, ajarkan anak untuk berterima kasih.
Ajarkan anak ketika dia diberikan suatu hadiah atau mendapatkan suatu kebaikan dari orang lain untuk berterima kasih. Untuk membalas dengan yang semisal juga. Selain terima kasih juga berusaha untuk membalas kebaikan. Kalau dikasih hadiah, ya maka dia berusaha untuk kasih hadiah lagi. Ya, kalau dia dibantu, maka dia membantu yang pernah bantu dia. Ya. Kemudian ajarkan anak untuk mengucapkan jazakumullah khairan. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan. Barang siapa yang pernah diberikan satu kebaikan oleh orang lain, kemudian dia ucapkan jazakallahu khairan. Faqad ablagha minats tsana, faqad ablagha fits tsana. Maka dia telah mencukupinya dalam menyatakan rasa syukur. Dia sudah berterima kasih dengan maksimal. Hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Albani. Maka ucapan terima kasih yang paling bagus itu jazakallahu khairan. Ya, bukan hanya terima kasih atau makasih atau syukron ya, tapi yang paling bagus adalah jazakallahu khairan. Kalau lawan bicaranya laki-laki, jazakallah, jazaka. Kalau lawan bicaranya perempuan, jazakillah, jazakillahu khairan, khairan. Kalau lawan bicaranya banyak, maka jazakumullah, jazakumullah khairan. Dan jazakumullah khairan juga boleh untuk satu orang. Ya, kalau lawan bicaranya satu, baik laki-laki atau perempuan, boleh jazakumullah khairan. Dan yang benar itu khairan ya, khairan atau khaira. Tidak cukup khair, jazakallahu khair, ini kurang. Tidak tepat secara bahasa ya. Yang tepat itu jazakallahu khaira atau khairan. Kemudian ajarkan anak untuk minta maaf. Dan ajarkan anak untuk segera minta maaf ketika dia melakukan salah. Sampaikan bahwasanya minta maaf itu wajib. Nabi mengatakan, "Man kanat lahu madlamatan li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallal minhu al-yawm." Siapa yang pernah menzalimi saudaranya, baik kehormatannya atau yang lainnya, maka hendaknya minta kehalalan hari ini juga. Disuruh untuk minta maaf, minta kehalalan hari ini juga, kata Nabi. Berarti hukumnya wajib minta maaf. Ya kalau salah wajib minta maaf segera. Jangan ditunggu ketika lebaran, jangan. Minta maaf segera. Sampaikan, nak, kalau kamu salah, kamu wajib minta maaf. Jangan takut minta maaf. Minta maaf itu adalah sifatnya orang-orang pemberani. Minta maaf itu adalah sifatnya orang-orang yang Allah cintai. Seperti itu. Sampaikan. Dan sampaikan bahwasanya orang yang zalim kepada orang lain dan dia tidak minta maaf, maka nanti akan dibalas kezalimannya di akhirat. Akan dibalas tetap ya, walaupun orang sudah lupa ya, tetap nanti di akhirat akan dibalas kezalimannya kalau dia nggak minta maaf ya. Kemudian ajarkan juga anak-anak untuk memaafkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang suka bersedekah ketika lapang maupun sempit. Orang yang suka menahan marah dan orang yang suka memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang seperti itu. Dalam surat Ali Imran 134. Maka ajarkan anak-anak untuk menjadi pemaaf. Ya. Selain kita ajarkan mereka untuk pemberani, dan mereka bisa untuk membalas sebetulnya. Tapi ajarkan kepada mereka lebih utama kamu jangan balas. Lebih utama kamu maafkan. Dan kata para ulama ya, yang namanya maafkan itu disebut memaafkan kalau dia mampu untuk membalas. Kalau dia mampu untuk membalas, maka kita harus ajari anak-anak keberanian juga. Anak yang berani baru dia dikatakan pemaaf. Kalau memang anaknya karakternya lemah, ya dia bullyable gitu ya, maka tidak dikatakan memaafkan itu. Ya, ini harus ditangani. Kita harus bahas sendiri masalah bullying ini ya.
Intinya kita ajarkan anak untuk memberani, ya, diajarin hebat, diajarin nggak gampang nangis, kita ajarin bela diri, diajarin kuat, ya, dan lain-lainnya. Tapi juga kita ajarkan mereka untuk mudah memaafkan. Yang terakhir, adab-adab terhadap Al-Quran. Ya. Ini sebetulnya banyak, ya. Singkat kata, adab kepada Al-Quran itu hendaknya membaca Quran setiap hari, walaupun sedikit. Ya, sempatkan baca Quran, ajarkan kepada anak-anak untuk baca Quran walaupun cuma satu muka, satu halaman. Ya. Setiap hari ada acara baca Quran, walaupun sedikit. Kemudian ajarkan anak untuk berwudu sebelum menyentuh mushaf Al-Quran. Wudu dulu, dan ini hukumnya wajib, dan ini pendapat 4 madhab. Ya, harus wudu dulu sebelum menyentuh mushaf. Kemudian ajarkan anak-anak untuk memuliakan mushaf Al-Quran. Al-Quran jangan taruh bawah, Al-Quran taruh di rak yang rapi, taruh di atas. Al-Quran dipegang dengan tangan kanan, ditaruh di tempat yang bersih, masukkan ke tas yang rapi, jangan dilempar-lempar, jangan ditumpuk dengan buku yang lain, jangan ditumpuk dengan gelas. Ya, ajarkan Al-Quran, ajarkan anak-anak untuk memuliakan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innahu laqur'anun karim." Sesungguhnya Al-Quran itu mulia. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla innaha tadhkirah, faman syaa'a dzakarah fi suhufim mukarramah." Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran Allah itu adalah peringatan. Faman syaa'a dzakarah, bagi orang yang menghendaki. Fi suhufim mukarramah, di dalam mushaf yang dimuliakan, kata Allah. Marfu'atim mutahharah, yang ditinggikan oleh Allah dan disucikan. Ini Allah sedang bicara mushaf. Mushaf itu, kata Allah, mukarramah, dimuliakan. Marfu'ah, ditinggikan. Mutahharah, disucikan. Maka wajib bagi kita untuk memuliakan mushaf Al-Quran. Nggak boleh dihinakan, nggak boleh disia-siakan. Ya. Surat Abasa ayat 11-14. Ini beberapa adab yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak untuk bisa dipraktekkan sehari-hari, dan juga kita amalkan, kita praktekkan juga agar bisa menjadi teladan untuk mereka.